Sarapan pagi pakai donat. Nggak ada ya? Tadi nggak ada donatnya. Ada donat. Donat terasa nikmat kalau memakai topping coklat. Walaupun badan ini sudah payah, terasa lunglai dan letih, ketahuilah para ikhwan wal akhwat bahwa inilah sebaik-baik munajat guna meraih rahmat. Alhamdulillah. Kenapa perkataan awalnya adalah tentang munajat, malah ditambah dengan donat ya, padahal tadi kita sarapan pakai ketupat. Oh, risol ya. Bala-bala cireng dan sebagainya. Yang asalnya donat selalu hadir itu nggak ada hadir ya. Pas nggak hadir disebut-sebut di dalam pantun. Bapak Ibu hadirin yang jamaah sekalian, bahwa Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan di dalam hikmah nomor 75-nya berkaitan dengan munajat. Apa ungkapan ibarat beliau yang dikenal dalam hikamnya adalah khairu ma taqlubuhu, sebaik-baik apa yang kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ma huwa talibuhu minka, yaitu apa yang dia kehendaki untuk minta engkau amalkan. Dalam artian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling terbaik adalah berkaitan dengan sesuatu yang kita mampu untuk melaksanakannya. Semisal kita sanggup untuk melaksanakan sholat duha, maka munajat kita adalah minta kepada Allah agar diteguhkan hati, komitmen untuk istiqomah dan ikhlas untuk melaksanakan sholat sunnah. Duha ya terbox di antaranya sholat sunnah, entah itu malam, entah itu siang, entah itu petang, pokoknya bahwa munajat kita adalah apa yang sanggup kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang setiap pekannya kita sanggup melaksanakan puasa sunnah demi mengikuti Rasulullah SAW, puasa Senin, puasa Kamis, apatah lagi kata Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ini yang mengatakan siapa? Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Senin Kamis tidak baik, bukan berarti yang tidak terbaik. Justru ini ketawaduan Rasulullah SAW terhadap Nabi Daud. Padahal tetap saja yang terbaik itu adalah puasa Senin dan Kamis. Itu hanya sekedar ketawaduan Rasulullah SAW, bahwa kita selalu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah selalu memuji, Rasulullah selalu mengapresiasi, Rasulullah selalu membangkitkan semangat para sahabat-sahabatnya. Itu maka Rasulullah bukan berarti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah bukan yang terbaik. Seperti halnya ini, kita membaca sholawat, kira-kira sholawat itu ada berapa redaksinya, Bu? Ada puluhan? Belasan? Puluhan? Ratusan nih, Bu ya. Ada sholawat yang paling panjang, sholawatnya li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai 4 lembar. Itu belum pernah saya laksanakan, tapi pernah saya melihat redaksinya, aduh kayaknya kepanjangan ini. Ada juga yang paling pendek, apa itu? Sholawat Jibril, salawat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad, gak pakai Sayyidina ya. Nah, walaupun kata orang sebagian para ulama salawat ini adalah yang terbaik, tapi bagi kita terasa kurang. Apa itu kurangnya? Apa kurangnya kira-kira? Membaca Sayyidinanya. Bagi Kangjeng
Malak Jibril alaihi salam mungkin ya sesama makhluk Allah yang mulia, ya boleh-boleh saja Malak Jibril mengungkapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah rahmatilah Muhammad. Udah sampai titik aja sampai di situ. Tapi bagi kita umatnya, jangankan kepada Kangjeng Nabi Muhammad, kepada Pak RT gitu ya. Misalkan namanya Pak Bobi, Bob, gimana rencana kemarin? Gitu ya. Kira-kira sopan tidak? Tidak. Yang paling sopan ketika mengungkapkan sesuatu kepada Pak RT menggunakan apa? Bapak RT, betul? Satu kisah yang membuat iktibar bagi kita tentang keistiqomahan adalah ketika dirasa banyak sholawat, redaksi sholawat, ratusan sholawat, bertanyalah seorang ikhwan rekan saya dari kota Jakarta kepada pengersa Abah, sholawat ini kan banyak, ada yang terdiri dari beberapa kalimat, ada yang berlembar-lembar, ada yang mengikuti tentang fadilahnya dan lain sebagainya. Kira-kira yang paling baik sholawat itu sholawat apa katanya? Sambil melirik kepada teman saya, padahal kan beliau selalu menduduk ya. Namun ketika ditanya tentang sholawat yang terbaik adalah beliau melirik kepada teman saya, lalu beliau mengungkapkan redaksi sholawat yang terbaik, bukan mengucapkan sholawat munjiah misalkan, bukan mengatakan sholawat tafrijiyah misalkan, tapi langsung redaksi sholawatnya. Apa itu? Yang terbaik adalah Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Beliau tidak mengucapkan nama sholawatnya pun tidak berapa kalinya, tapi beliau melafazkan sebanyak 3 kali. Padahal bisa aja kan beliau mengatakan sholawat Bani Hashim 3 kali itu sudah cukup aja. Tapi beliau tidak. Itulah ciri seorang pemimpin yang betapa sayang kepada rakyatnya. Di sini dalam artian seorang kiai yang betapa sayang kepada jamaahnya dengan mencontohkan. Biasanya kalau bosyik, bersikap bosyik, mencontohkan apa memerintahkan? Memerintahkan. Misalkan lapangan kotor, itu bersihin ini ya, ini itu terus kemudian itu diperkuatkan. Dia sendiri turun ke lapangan tidak? Tidak. Itu contoh bos ya. Kalau pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencontohkan terjun ke lapangan. Bisa dipahami ibu sekalian? Alhamdulillah. Nah, ketika kita memohon kepada Allah adalah permohonan yang memungkinkan kita untuk bisa melaksanakannya. Seperti halnya apa itu? Tadi sudah dicontohkan sholat, sudah dicontohkan sholawat, sudah dicontohkan saum dan lain sebagainya. Tapi kira-kira nih Bu, di antara banyak redaksi doa, entah itu bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan lain sebagainya, kira-kira di antara doa-doa itu ada yang terbaik tidak? Ada yang terbaik tidak? Jawabannya masih ragu-ragu ini. Ada yang terbaik tidak? Ada. Kira-kira doa yang terbaik itu apa? Apa? Tadi sudah saya bacakan. Apa kira-kira? Doa banyak dari mulai kecil sampai usia sekarang, kita mungkin puluhan redaksi doa ya, tapi yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah ihdina apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahilah kami semuanya ke jalan Engkau yang lurus. Subhanallah. Baru tahu jawabannya apa? Baru tahu lagi ini. Jadi doa yang terbaik apa? Ihdina, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang
kalamkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa khairu yatlubuhu, sebaik-baiknya permohonan engkau, sebaik-baiknya munajat yang engkau tampakkan, tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma huwa talibuhu minka, adalah sesuatu yang sekiranya engkau sanggup untuk melaksanakannya. Allah menuntut kita sesuatu yang sekiranya kita sanggup untuk melaksanakannya. Allah tidak menuntut kita di luar kemampuan kita. Hanya saja terkait dengan doa, apa yang kira-kira terbaik menurut Allah, apa yang terbaik, apa yang kita senantiasa perlukan setiap saat, di mana saja, oleh siapa saja, kapanpun, dan dalam bagaimanapun keadaannya, pasti jawabannya memohon hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena saking pentingnya ini munajat, maka munajat tersebut dibaca setiap kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia minimal berapa kali? Minimal 17 kali sesuai dengan jumlah rakaat sholat. Tapi masa iya kita hanya membaca dan memohon kepada Allah hanya 17 kali? Itu mah ibarat nasi, ibarat makan, hanya makan nasi doang, betul tidak? Makan pokoknya saja. Kan kita perlu lauk, perlu sayuran, perlu protein, perlu dan lain sebagainya, betul? Maka kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah, sholat isti'adah, sholat isyraq, sholat istikharah. Itu baru bangun setelah sholat subuh. Belum subuhnya, sebelum subuh ditambah lagi. Tadi kira-kira anak-anak SMP dan SD itu apa sholatnya? Masih ingat? Pertama sholat apa? Sholat sunat taubah. Dilanjutkan dengan sholat hajat, sholat tahajud ya. Sholat tahajud dilanjutkan dengan sholat hajat dulu, sholat hajat dilanjutkan sholat tasbih, dilanjutkan dengan sholat witir, kemudian masih ditambah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, betul? Nah, maka hadirin jamaah sekalian, tidak terasa kurang kalau seandainya kita memohon kepada Allah hanya 17 kali. Dengan pengucapan 17 kali, apakah kita terus menerus memohon kepada Allah? Bukankah ketika Allah didoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku wahai hambaku, astajib lakum, pasti akan aku ijabah doamu, betul? Tapi karena ini menandakan bahwa perkara hidayah sangat penting, maka kita ulang-ulang sampai minimal berapa kali tadi? 17 kali. Maksimalnya berapa? Maksimalnya kira-kira ada maksimalnya nggak? Tidak terhingga, tidak terbatas, sepanjang kita memerlukan pertolongan hidayah dari hadirin jemaah sekalian. Barusan masih ingat doa terbaik di dalam Al-Quran surah apa? Surah Al-Baqarah. Kesini jangan kesini, lupakan yang kanan, lihat yang kiri. Bukan surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Surah apa katanya? Al-Fatihah. Ayat keberapa? Mulai ngitung. Ayat kurang. 6. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat keberapa? Nggak jawab semuanya ini. Ayat keberapa? 6 ya. Ihdina, ya Allah, hidayahilah kami semuanya. Nah, di sini ada rahasia Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda dan pernah berfirman, dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini hadis qudsi ya, qasamtus shalah kismaini,
bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, as-shalah di sini menggunakan kata as-shalah sebab as-shalah itu adalah nama lain daripada surah Al-Fatihah. Aku membagi surah Al-Fatihah kismaini dengan dua bagian. Kismun li, kata Allah, sebagian untukku dan itu hanya betul-betul aku yang memilikinya. Wilayah aku dan tidak boleh seorang pun memasuki wilayah itu. Wa kismun li abdi, dan sebagian yang lain untuk hambaku, kata Allah. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku terserah mereka mau minta apa, pasti akan aku kabulkan. Apa tuh? Pasti akan aku kabulkan. Tapi perkara dikabulkannya oleh Allah itu bisa cepat, bisa sangat cepat, bisa terasa mungkin lambat, tapi sebenarnya tidak ada kata lambat. Yang ada adalah menunggu saat yang tepat, entah itu 10 tahun, entah itu 15 tahun, entah itu puluhan tahun, entah itu ketika kita ada di alam kubur, atau kan nanti ditangguhkan sampai yaumul qiyamah ketika kita misal mohon maaf ya, saya banyak dosanya, tapi karena berhubung saya pernah memohon kepada Allah, ihdina, suatu saat saya mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan ilham untuk melaksanakan kebaikan. Nah, karena kebaikan itu Allah menghapuskan dosa saya, alhamdulillah ya. Yang tadinya dosanya seuduk-uduk, ternyata ada satu kebaikan, yang kebaikan itu mampu menggetarkan arsy Allah, mampu menggetarkan Allah, sehingga saya alhamdulillah mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu terserah Allah. Jangan pernah mengatur Allah. Jangan pernah mengatur bahwa doa kita harus diijabah saat ini. Jangan pernah diatur bahwa doa ini harus terjadi sekarang-sekarang. Tapi itu Allah menunggu waktu yang tepat. Tidak ada kata cepat dan tidak ada kata terlambat. Yang ada hanyalah selalu tepat, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ada rahasia di balik surah Al-Fatihah yang memang kita baca setiap hari, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, dan Allah Subhanahu wa taala berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia itu melalui qalbunya. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, diresapi, dihayati, difahami, dikuasai, dan dinikmati itu bacaan surah Al-Fatihah. Semuanya sudah hafal Al-Fatihah? Sudah. Wong dari kecil juga sudah hafal ya. Ketika lari-lari sudah hafal ya. Bangun tidur disuruh baca Al-Fatihah langsung hafal kan? Ya. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, sudah hafalkah semua arti Al-Fatihah? Oh. Ya, insya Allah. Mulai hari ini kita akan menikmati bacaan surah Al-Fatihah kita. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada wilayah-wilayah tertentu. Wilayah aku yang tidak boleh seorang pun masuk ke wilayah tersebut, dan wilayah bagi hamba-hambaku terserah mereka mau minta apa. Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau artinya apa mau Arabnya? Artinya bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau artinya bagaimana sih? Refleksnya mengikuti. Baik, ibu artinya mau Arabnya? Arabnya, coba. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis lanjutan hadis tersebut, Allah melanjutkan, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa wa idza qala
Dan apabila seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena memang kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ ada lanjutannya, Ibu. Apa? Hamada li abdi, sungguh hambaku telah memuji aku. Subhanallah. Bagaimana perasaan seseorang ketika dipuji oleh pasangannya? GR-GR ya, Masya Allah. Apalagi ini Allah yang menyatakan, sungguh bahwa hambaku telah memuji aku, dengan mengucapkan lafaz Allah. Oh, lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian segala puji bagi Allah. Di situ masih hamidali abdi, sungguh hambaku telah memuji aku. Subhanallah. Dua kalimat kita dianggap memuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapan Bismillahirrahmanirrahim dan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa di situ Allah menyatakan hamidali abdi, sama-sama memuji kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang di dalam surah Al-Fatihah ada yang membaca bismillah, ada yang tidak membaca bismillah, sama-sama benarnya. Tapi kalau mengikuti madhab Imam Syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim minhu itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Berangkat dari hadis tersebut, bagi kita para pengikut mazhab Imam Syafi'i wajib untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau ada yang tidak membaca? Ikuti saja. Kalau memang kita bermakmum kepada beliau, ya sudah, hanya mendengarkan, menyimak saja. Baru ketika kita membaca, boleh bacaannya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Kan yang diikuti, yang makmum harus mengikuti. Wa idza raka'a faroka'u. Apabila ruku itu imam, maka kita mengikuti ruku. Nah, kemudian tapi berbeda. Kalau imam membaca Al-Fatihah itu bukan gerakan, tapi ucapan. Maka ketika kita menyimak bacaan imam yang mungkin saja ada tidak membaca bismillah, setelah imam membaca surah, baru kita membaca Al-Fatihah yang diawali dengan surah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Arabnya Ibu dulu ya. Silakan Ibu. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Allah menyatakan wa idza qala, dan apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, qala Allah Ta'ala athnai alayya abdi, sungguh bahwa hambaku telah memuji aku, telah mengagungkan aku, telah menghormatiku. Masya Allah, kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengungkapkan Ar-Rahmanir-Rahim, mengungkapkan dua sifat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sifat Ar-Rahman, maha penyayang, dan sifat Ar-Rahim, maha pengasih. Subhanallah ya. Insya Allah ketika kita memulai membaca, maka akan terasa nikmat kalau seandainya kita mengetahui tentang lafaz yang kita baca, akan makna-maknanya. Maka Ibu hadirin jamaah sekalian, jangan kaget kalau membaca surah Nabawiyah. Rasulullah SAW itu seperempat malam digunakan senantiasa untuk qiyamul lail, khususnya untuk sholat. Dan kadang Rasulullah SAW melakukan sholat hanya beberapa rakaat saja. Kenapa? Karena begitu tadabbur dan tadaburnya Rasulullah SAW, dengan hanya membaca saja sudah membuat tergetar Rasulullah SAW. Hatinya Rasul terbayang ketika perjumpaan beliau dengan Allah, ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingat pertemuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berdialog langsung. Nah, maka ketika mengucapkan Bismillah sampai akhir, itu terasa dialog sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ibu menyatakan bahwa ibu siap dengan segala sesuatu yang memungkinkan berjumpa dengan Allah, betul? Kalau berjumpa dengan Allah dan itu adalah kenikmatan tertinggi, ada satu konsekuensi yang ibu ketahui. Apa itu konsekuensinya? Ibu dan bapak tidak akan menemukan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya di surga. Kenapa? Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Anna lillahi jannatun," bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki satu surga. Laisa fiha hurun, tidak ada bidadari di dalamnya. Wala fiha qusurun, dan tidak ada istana-istana di dalamnya. Walaysa fiha wala fiha labanun, tidak pula ada susu sebagai perwakilan dari minuman-minuman yang menyegarkan. Wala fiha asalun, dan tidak pula ada madu sebagai perwakilan dari kenikmatan berupa makanan tidak ada, minuman tidak ada, istana-istana tidak ada, bahkan pendamping tidak ada. Lalu apa tuh yang sedang ada di dalamnya? Illa yanzuru biwajhillah, kecuali hanya memandang Allah. Itu subhanallah ibu, kenikmatan puncak setelah seseorang mendapatkan rahmat dan ridho Allah adalah berjumpa dengan Allah. Ibu siap dengan konsekuensinya? Siap. Para nabi dan para wali itu sudah zero ibu ya. Segala sesuatu diniatkan hanya untuk Allah, tidak kepada yang lainnya dan tidak untuk yang lainnya, karena memang di alam dunia sudah terbiasa tidak ada niat segala sesuatu selain Allah, maka Allah balas kebaikan tersebut dengan tidak ada sesuatu, namun hanya ada sesuatu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mana ibu? Bingung ya? Saya mah jangankan masuk ke dalam surga itu, surga apa saja emperan aja sudah mau ibu ya. Namun insya Allah semua kaum muslimin wal muslimat insya Allah masuk ke dalam surga. Lanjut. Tadi apa tadi? Selanjutnya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, menguasai hari akhir, menguasai hari kiamat. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila seorang hamba menyatakan kepadaku Maliki Yaumiddin, qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, Majjadali abdi, sungguh hambaku telah memuliakan aku karena mereka menyatakan hanya akulah satu-satunya zat yang menguasai tentang hari pembalasan. Tidak ada seorang pun, raja dimanapun, pemimpin suatu negara dimanapun, apalagi hanya sekedar manusia biasa, semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya, yang ada apa-apanya dan kekuasaannya maha tunggal adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di situ ada rahasia lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon. Ya, di sini lafaz iyyaka sangat menentukan ibu ya. Iyyaka, hanya kepadamu lah. Apa bedanya iyyaka na'budu dengan na'budu? Kan sama-sama menggunakan isim domirna, kemudian sama-sama beribadahnya. Kenapa harus pakai iyyaka? Masih ingat? Lafaz iyyaka untuk menyatakan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa hanya kepada Allah saja kita beribadah dan hanya kepada Allah saja kita memohon
pertolongan atau memohon aja gitu ya. Nah, ibu begini, kalau seandainya ibu punya anak gadis, kemudian ada anak santri dan mahasiswa yang datang ke ibu, ke rumah ibu, kemudian menyatakanlah si pemuda tersebut, "Bu, aku cinta putri ibu." Diterima nggak ya sama ibu? Oh iya, diterima. Sudah mau ganteng, pakai mobil, ternyata mobil cicilan. Itu mahasiswa ya. Nah, wudu, kami cinta, saya cinta kepada putri ibu. Kalau cinta hanya sekedar cinta kepada putri ibu, cinta kepada putri tetangga ibu cinta tidak? Kepada putri yang ada di Palembang ada cinta tidak? Kepada putri yang ada di Aceh cinta tidak? Cinta. Berbeda dengan santri yang mengetahui akan kekuatan lafaz iyaka, iyaka nuhibbu, iyaka uhibbu, misalkan ya, bahwa uhibbuki dengan iyaka uhibbuki. Uhibbuki, aku mencintai kamu putri ibu misalkan ya. Tapi kalau untuk santri, iyaki uhibbu, uhibbu, saya mencintainya. Jadi hanya putri ibu yang dicintainya. Kira-kira diterima nggak ibu? Oh, langsung diterima ya. Ya, itu untuk menyatakan kesetiaan. Demikian pula, nah di situ ibu rahasianya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ketika ibu membaca lafaz nasta'in, ibu berhenti sejenak. Apa rahasianya? Di situ Allah mempersilahkan bahwa hamba-hambanya memohon segala sesuatu yang diingini. Iyyaka na'budu, itu masih wilayah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, itu masih wilayah Allah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dan ketika kita membaca nasta'in wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon. Di situ berhenti, kemudian membaca doa. Terserah ibu mau membaca doa apa. Semua dilanjutkan, wa idza qala al-'abdu, apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, hada baini wa baina abdi, ini adalah batas wilayahku dan wilayah untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, terserah hambaku mau minta apa, pasti akan aku kabulkan. Terakhir lafaznya bagaimana? Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya bahwa di situ pun Allah masih menyatakan wali abdi ma sa'ala, hambaku ingin hidayah dariku, wali abdi ma sa'ala, terserah hambaku minta apa. Kemudian sampai ayat terakhir walau bolin, masih Allah menyatakan wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah minta apa. Ibu kalau hadirnya mas kalian, kalau melihat tafsir-tafsir yang lain, na'budu walau bolin, mohon maaf, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Maghdub dengan dolin itu adalah sama-sama sesat, sama-sama tidak mengenakan. Kenapa? Maghdubi, orang yang membuat Allah marah. Siapa yang membuat Allah marah? Nasrani. Nasrani karena menganggap bahwa Nabi Isa alaihi salam itu siapa? Anak Allah, maka Allah pun marah. Walau bolin, dan lafaz bolin yang tersesat kamar dan penasir. Kenapa? Karena menganggap bahwa aturan-aturan Allah di dalam kitab suci mereka semuanya sudah ketinggalan zaman, maka diganti oleh ulama-ulama rahib-rahib mereka, sehingga tidak ada yang sesuai dengan kitab aslinya. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan
kalimat maghdub dengan bolin itu bukan Nasrani dan bukan Yahudi, tapi siapa? Oh, mungkin bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala membuat marah Allah adalah saya. Kenapa? Karena saya sering membangkang kepada perintah Allah. Dan siapa yang bolin yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, itu adalah mungkin saya, karena saya sangat selalu untuk menanti apa? Ngangke-ngke. Apa namanya? Menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala, sementara larangannya justru saya jalankan. Nah, itu ya, bahwa di dalam kajian tasawuf lebih Ibu hadirin jemaah sekalian, ada kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang menjadikan ibrah bagi kita sekalian, betapa hidayah itu sesuatu yang paling agung, betapa hidayah itu sesuatu yang paling mahal, karena tidak setiap orang bisa mendapatkan hidayah. Siapa yang tidak mendapatkan hidayah? Subhanallah, ini bukan siapa-siapa, bukan orang asing, tapi orang yang paling dikasihi, salah satunya diantaranya oleh Nabi Muhammad SAW adalah Abu Thalib. Bayangkan ketika berusia 2-4 diasuh oleh Siti Halimah, usia 4-6 diasuh oleh ibunda Siti Aminah, ketika usia 6-8 diasuh oleh Sayyidina Abdul Muthalib, kemudian usia 8 tahun sampai usia 25 tahun diasuhnya oleh siapa? Oleh paman Abu Thalib. Kira-kira Nabi Muhammad cinta nggak kepada Abu Thalib? Sangat cinta. Kenapa? Karena kecintaannya beliau memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah pamanku, berilah dia hidayah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mendapati Abu Thalib masih hidup, mendoakan kepada non-muslim untuk mendapatkan hidayah, boleh. Kenapa? Karena itu upaya kita satu-satunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hidayahnya. Betul? Tapi kalau memohon ampun kepada seseorang yang non-muslim, boleh tidak? Memohon istighfar, memohon magfirahnya Allah, tidak bisa, ya, tidak bisa. Dan ketika sudah wafat itu seseorang yang non muslim tidak boleh didoakan untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Sudah tidak ada upaya lagi untuk melangsungkan hidayah. Nah, ketika mohon ini ya, bahwa Rasulullah SAW ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bebas menentukan hidayah kepada siapa saja. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan siapa-siapa yang mendapatkan hidayah. Ini terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 56 terkait kecintaan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau betul-betul sangat mencintai pamannya yang dianggap sebagai ayahandanya sendiri. Itu maka Nabi Muhammad SAW senantiasa memohonkan hidayah, sebagaimana Rasulullah SAW memohonkan hidayah untuk Sayyidina Umar antara dua. Ya Allah, Allahumma qawwil Islam bi Umaraini. Ya Allah, perkuat ini agama Islam dengan salah satu dari dua Umar. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab atau Umar bin
Umar bin Hisham. Rasulullah SAW sesungguhnya hatinya cenderung kepada Umar bin Hisham karena memang itu adalah pamannya. Ya wajarlah ingin agar keluarganya semuanya mendapatkan hidayah. Tapi takdir Allah berkata lain. Justru yang mendapatkan hidayah adalah Sayyidina Umar dengan bacaan surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Subhanallah, ketika bacaan tersebut dibaca oleh Siti Fatimah binti Khattab, kemudian Sayyidina Umar merasa tergetar dengan suaranya itu. Apa yang kau baca? Tidak, ini hanya untuk orang-orang yang suci. Maka aku pun akan membaca, aku akan menjadi suci. Kalau mau membaca, mandi saja. Dengan subhanallah, kan saking penasarannya Sayyidina Umar waktu itu, beliau disuruh mandi ibu, karena ingin mendapatkan bacaan tersebut. Setelah dibaca, bergetar. Kemudian apa yang terjadi? Langsung menghunus pedangnya menuju rumahnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat semuanya kaget, kenapa ada Umar menghunus pedang menuju rumah Rasul? Ternyata Sayyidina Umar berjaga-jaga kalau seandainya ada orang yang mencelakakan Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad langsung, ya Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dengan bacaan ayat Al-Quran. Kemudian ketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Abu Thalib, betapa itu adalah kesalahan karena memang Abu Thalib sudah wafat, ya, tidak bisa mendoakan untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan maghfirah kepada orang-orang yang sudah wafat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.